Ambilkan bulanmu, bagian ke-6. Cinta yang lebih bercahaya dari bulan. Daun-daun berguguran dari jauhnya, seperti meranggas pepohonan di taman surga, berjatuhan dengan hati gelisah. Juga tangan ini jatuh di mana-mana. Tapi ada satu yang menerima, jatuh ke tangannya, dengan lembut tiada terhingga. Anak usia 6 tahun itu menangis di pelukan ibunya. Pipinya bersimbah air dan membasahi baju ibunya. Angin malam menggoyangkan bunga-bunga, mempermainkan helai-helai rambut anak yang masih mengisak itu. Taman kecil di depan rumah mungil itu begitu asri. Kenapa menangis, sayang? Lihat, bulan bersedih kalau Ayu masih menangis, kata Ibu Ayu sambil menyimpan buku puisi yang baru dibacanya. Anak itu mendongak, memandang takjub bulatan sebesar piring bercahaya penuh di langit luas itu. Ayu sedih karena kisah Tante Lia begitu menyedihkan. Tante Lia akhirnya sendirian ya, Bu. Seperti bulan yang disukai itu. Tapi Tante Lia mempunyai cinta, Ayu. Cinta yang begitu menakjubkan. Cinta yang menggetarkan siapa saja yang melihatnya. Cinta yang membuat karang keras mencair seperti salju. Cinta seperti puisi yang barusan Mama bacakan. Jadi, bagi Tante Lia tidak ada artinya sendirian, bersedih atau apapun. Karena dengan cinta segalanya menjadi indah. Itu puisinya Tante Lia ya, Bu? Bukan, sayang. Itu puisinya Rilke, penyair dari negeri Jerman. Tapi Tante Lia sangat menyukainya. Karena dalam puisi itu ada cinta yang begitu menakjubkan. Cinta seperti ibu ke Ayu kan? Atau Ayu ke Biami? Lebih dari itu, cinta Tante Lia lebih bercahaya dari bulan, lebih menjegarkan dari angin kecil. Pokoknya lebih dari semuanya. Ibu mau menceritakannya lagi kan? Tapi di dalam ya, sambil tiduran, biarkan saja bulan sendirian. Karena sendiri pun tidak berarti kesedihan. Ibu Ayu berdiri. Ayu melambaikan tangannya kepada bulan, kepada bunga-bunga, dan kepada pepohonan lainnya. Tidak semua sesal tidak berguna. Nurlita berjalan pelan di trotoar, di antara orang-orang yang bergegas takut hujan segera turun, atau serombongan remaja yang baru pulang les. Dia tampak aneh. Wajahnya sendu seperti senja yang datang begitu kelabu. Pandangannya lebih banyak menunduk. Tidak ada gairah. Tidak seperti rombongan remaja yang bercanda dan saling cerita. Tidak seperti orang-orang yang bergegas. Nurlita seperti tidak punya tujuan. Wanita 25 tahun itu memang tidak ingin cepat-cepat sampai ke kamar kosannya. Dia tidak peduli 20 menit harus dihabiskan kalau berjalan seperti itu. Tidak peduli hujan akan segera turun. Jaketnya yang memakai topi kepala dirapatkan ke tubuhnya yang langsing. Hanya itu yang menandakan bahwa dia peduli dengan lingkungan,
dengan rasa dingin yang datang setiap sore di musim hujan ini. Sesekali napasnya ditarik dalam-dalam. Dia tidak ingin lagi berteriak sekeras-kerasnya seperti tadi siang. Kekesalannya sudah melebihi batas. Dia tidak ingin meresponnya dengan mendebat sengit seperti biasa, mengeluarkan seluruh argumentasinya dengan emosional. Kali ini, dia hanya ingin menangis. Juga tidak sesenggukan yang keras. Cukup dengan mengeluarkan air mata diam-diam. Karena air mata seperti itu lebih mewakili hatinya yang telah berdarah. Tiga hari yang lalu, Nurlita memang minta cuti untuk menengok ibu yang malam-malam nelepon memintanya untuk pulang. Cuma 3 hari dia meninggalkan kantor. Dan pagi tadi, begitu masuk kantor, Ria langsung menggusurnya ke kantin. Pesan sarapan deh, saya mau ngomong agak mengejutkan. Aku sudah makan 3 roti susu dan segelas jus, Neng. Ngomong aja, ada apa? PT Rametek itu sudah dinyatakan layak. Pak Ramdan sudah menandatangani hasil penelitian kita. Siapa yang mengecek ulang? Tidak ada cek ulang. Lalu, water treatment dan UMR bagi buruhnya? Masih seperti yang pertama. Artinya, itu kan tidak layak. Di hasil yang ditandatangani itu kan sudah dirubah. Masalah limbah jadi tidak membahayakan bagi lingkungan. UMR dinyatakan sudah terpenuhi. Kenapa tidak nunggu aku pulang? Katanya mendesak. PT Rametek itu perlu segera mendapat surat kelayakan. Katanya mereka butuh kredit bank secepatnya. Kalau butuh kredit, yang bener dong usahanya. Jangan pingin enak sendiri. Kamu sendiri diam aja melihat data dimanipulasi seperti itu. Kamu ngomong gak kepada yang terhormat Tuan Ramdan itu? Aku udah ngomong, tapi kan tidak seperti kamu, Nur. Nurlita menarik napas panjang. Berhari-hari pihak PT Rametek memang melobinya untuk merubah data hasil penelitiannya. Mereka butuh kredit bank secepatnya. Dan itu hanya dimungkinkan bila ada pernyataan layak dari biro konsultan tempat Nurlita bekerja. Tentu saja Nurlita tidak mau. Kalau mau merubah data, ya harus dirubah juga kenyataannya. Nurlita tetap tidak bergeming. Juga ketika Pak Ramdan sebagai atasannya beberapa kali memujuk. Dan kali ini, hanya karena 3 hari tidak masuk, kecurangan data itu telah dilakukan. Maka ketika Pak Ramdan datang, Nurlita langsung menghadap. Saya tidak bisa terima, Pak. Kalau data PT Rametek itu dirubah, saya tidak mau bertanggung jawab. Duduk dulu. Tenang dulu. Tidak baik ngomong dengan emosi seperti itu. Nurlita memang duduk, tapi emosinya kemudian tidak terbendung. Limbah yang diam-diam dibuang ke sungai itu akan mengakibatkan pengaruh yang panjang. Lingkungan rusak, ikan-ikan mati, dan berapa ribu orang yang masih menggunakan sungai itu untuk kebutuhan sehari-harinya. Ini penting bagi keberlangsungan menjaga lingkungan yang lebih baik. Buru-burunya juga tidak akan sejahtera dengan upah yang minim. Mereka akan tetap bekerja dengan berbagai kekurangan. Apa kita tidak punya hati dengan mendukung praktek yang tidak manusiawi seperti itu? Nurlita, dengar. Jangan pikir semuanya terlalu berlebihan. Pabrik-pabrik di negeri kita masih belum bisa berjalan dengan pengeluaran yang besar. Para buruhnya juga sudah untung mendapat pekerjaan. Sudahlah, dukung saja semuanya dan berjalan apa adanya. Oke? Justru kita sebagai konsultan yang harus memberikan masukan dan pengawasan untuk berjalan lebih layak. Lebih menguntungkan bagi banyak hal. Kamu pikir perusahaan kita bisa berjalan dengan idealisme? Kita butuh dana untuk menggaji karyawan, sewa kantor, bayar telepon. Nurlita, kita bukan LSM yang mendapat sokongan untuk menjadi penggonggong pemerintah dan dunia usaha.
Tapi yang melakukan penelitian saya, Pak, Nurlita. Dan saya tidak bertanggung jawab dengan membohongi. Saya yang akan bertanggung jawab. Kalau begitu, coret nama saya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nurlita pergi tanpa pamit. Dia duduk di kantin, memesan jus jeruk. Pandangannya menerobos ke orang-orang yang lalu lalang di pinggir jalan. Seringkali dia terlambat menyadari apa yang telah dilakukannya. Emosinya akan keluar begitu saja melalui mulut dan gerak tangannya. Tidak peduli dengan siapapun dia berhadapan. Seringkali dia menyesal ketika ketenangan telah menyadarkan akan yang telah dilakukannya. Tapi kali ini dia tidak menyesal. Meski dia merasa tidak sopan mendebat Pak Ramdan dengan cara seperti tadi. Meski Pak Ramdan adalah atasannya, dia puas telah mengeluarkan kekesalannya. Dia puas hatinya tidak terbeli dengan diam dan menurut ketika menghadapi kekotoran seperti manipulasi data. Meski mungkin besok atau lusa akan ada surat pemberhentian dari biro konsultan itu. Hari itu dia pergi ke kampus yang telah setahun ditinggalkannya. Mengelilingi taman yang rindang dan nongkrong lama di kantin. Dia ingin mengenang masa-masa kuliahnya. Masa-masa berbagai masalah membentuk kedewasaannya. Melewati pertokoan yang mulai ramai, Nurlita tetap berjalan pelan. Pandangannya hampa, pikirannya entah kemana. Dia merasa masalah kantor adalah satu hal saja dari banyak keruwetan yang membebani pikirannya. Selama ini, sampai saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan seluruh kekesalan itu. Dia belajar berkompromi untuk banyak hal. Dia hanya mengalihkannya ketika merasa tidak setuju dengan hal-hal di seputarnya. Hubungan dengan orang tuanya memang semakin membaik. Setelah bertahun-tahun dia menentang apa yang diinginkan orang tuanya. Kali ini dia menurut. Bukan karena Nurlita mengalah, tapi dia mau mencoba menjalani. Siapa tahu bahwa yang diusulkan dan diusahakan orang tuanya adalah sesuatu yang baik buatnya. Ya, dia menyetujui dan melaksanakan untuk berkenalan lebih jauh dengan Anggoro dan keluarganya. Dia belajar kompromi untuk hal itu. Karena rasanya tidak ada yang salah. Tahun-tahun sebelumnya, jangan harap ada permintaan dari orang tuanya yang dituruti bila berkenaan dengan masa depan Nurlita. Mama ya mama, bapak ya bapak, ita ya ita. Tidak bisa dong saling memaksakan kehendak. Dia pernah berkata begitu ketika orang tuanya menganjurkan untuk kuliah di Fakultas Ekonomi. Maksud bapak, karena dari fakultas itu, Nurlita bisa bekerja dengan gampang. Bapak punya banyak relasi, karena karir dia sendiri memang di bidang ekonomi. Kamu ini, kalau dikasih pandangan selalu melawan. Bukan melawan, Ma, tapi ngasih pandangan juga kepada Mama dan Bapak, agar menyadari juga bahwa Ita ini perhatiannya, sukanya ke masalah-masalah kimia. Coba kalau Ita kerja di bidang ekonomi, akan merasa tersiksa, Ma, karena tidak suka. Orang tuanya memang mengerti. Mereka menyetujui Nurlita kuliah di jurusan kimia. Tapi setelah lulus dan berniat bekerja, orang tuanya merasa berkewajiban untuk memanggilnya kembali. Kamu boleh merasa sudah dewasa, mandiri, protes tidak lagi emosional. Tapi bagi bapak dan mama kamu itu tetap anak kecil.
Sebelum melepas dan mengucapkan selamat bekerja, Bapak merasa perlu untuk memberitahu. Dunia kerja itu berbeda dengan lingkungan mahasiswa. Banyak hal yang mesti dikompromikan. Banyak kebiasaan sewaktu mahasiswa yang mesti ditinggalkan. Ita tahu semuanya kok, Pak. Jangan khawatir, karena anak Bapak dan Mama ini selalu ingin yang terbaik. Nurlita mencium pipi kedua orang tuanya dan kabur untuk menemui teman-teman sekotanya. Dan seminggu kemudian, ketika orang tuanya mengajak untuk beranjang sana ke keluarga Anggoro, Nurlita mau saja. Bukan mau begitu saja dijodohkan dengan anak teman akrab Bapak itu. Tapi karena Anggoro sendiri memang tidak mengecewakan. Sebagai seorang sarjana ekonomi, pekerjaannya termasuk mapan. Hanya pandangan-pandangan egoisnya yang masih mengganjal. Tapi Nurlita berharap nanti juga hal seperti itu bisa saling memasuki. Dan cinta, Nurlita tidak tahu apakah dia mencintai Anggoro atau tidak. Atau sebaliknya, Anggoro mencintai dia atau tidak. Setiap bertemu, tidak ada pernyataan-pernyataan itu dari keduanya. Bila berpisah, lama tidak bertemu, juga tidak menjadikan Nurlita kangen kepada lelaki yang selalu berpakaian rapi itu. Apakah kita saling mencintai, Ang? Kenapa? Tentu saja, Ita. Tapi cinta tidak mesti diucapkan. Nanti juga ada saatnya kita bertemu setiap hari. Justru yang harus kita perjuangkan sekarang, kita mapan dulu secara ekonomi, punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan. Nurlita tersenyum. Itu saja sebenarnya yang tidak dia sepakati dengan Anggoro. Tapi sengaja dia tidak mendebatnya. Tidak prinsipil mempermasalahkan hal itu. Nanti juga perasaan itu akan muncul sendiri. Dan pandangan-pandangan sosial, biarkan saja. Semua orang punya hak. Nurlita tidak ingin mempermasalahkan mengapa Anggoro tidak pernah sekalipun membicarakan kondisi negara, masyarakat yang kesusahan, dan perasaan-perasaan empati lainnya sebagai warga negara atau sebagai intelektual kelas menengah di negeri ini. Perasaan dan empati yang ada pada dirinya sendiri pun barangkali adalah sok perhatian yang tersisa saja. Itulah kompromi terbesar Nurlita yang pernah dilakukannya. Karenanya, dia setuju-setuju saja ketika Anggoro menargetkan 3 tahun lagi baru bisa menikah. Meski juga alasannya tidak tepat bagi Nurlita. Masa 3 tahun bagi Anggoro adalah untuk mengumpulkan biaya kemapanan, juga pesta pernikahan. Sementara Nurlita lebih setuju untuk saling mengenal lebih mendalam. Bagaimanapun mereka berkenalan karena andil orang tua masing-masing. Apa yang diketahui Anggoro tentang dirinya dan apa yang diketahui tentang Anggoro? Tapi pertanyaan itu rasanya akan selalu ada di benak sepasang suami istri yang telah puluhan tahun hidup rukun serumah sekalipun. Bukankah setiap manusia tidak pernah selesai mengerti dirinya sekalipun? Tapi minimal, Nurlita ingin tahu pikiran dan perasaan Anggoro yang lebih mendalam. Seandainya Anggoro sendiri tidak mempermasalahkan hal itu, apa yang mesti dilakukannya? Barangkali memang tidak mesti ada perbincangan curhat seperti itu. Nanti juga saling mengetahui, saling merasakan sendiri. Tapi kompromi di tempat kerja, Nurlita tidak bisa melakukannya. Dia merasa terhina setelah sekian waktu mempertahankan prinsip dan hal yang dianggapnya baik. Setelah berkali-kali tidak kompromi terhadap rayuan pihak PT Rametek dan bujukan atasan di tempat kerjanya, kali ini dia dipaksa untuk menyerah. Itulah yang menjadikan Nurlita tidak bisa menerima. Dia merasa dipaksa
diperkosa keteguhannya. Bukan hanya masalah berbohong mengganti data-data si penelitian, kompromi untuk menghidupi perusahaan, tapi juga empati terhadap masyarakat kecil yang sering dia rasakan dilecehkan begitu saja. Ini tempat kerja, tempat relasi ekonomi, politik, dan sosial ini saling berhubungan. Bukan lagi masa mahasiswa yang mengawang-awang. Nurlita tidak sadar itu. Tidak ada tempat bagi orang yang lambat menyadari dan sok idealis seperti dia. Begitu Pak Ramdan mengatakan kepada rekan-rekan kerja Nurlita lainnya. Menyakitkan. Ini memang bukan masalah idealis, sok-sokan atau kompromi. Bayangkan, berapa ribu masyarakat kecil yang selama ini telah dimiskinkan dan dibodohkan begitu saja. Mereka dipaksa untuk bekerja di sektor-sektor informal yang penghasilannya kecil karena persaingan kerja yang tidak ideal. Dipaksa untuk menanggung hutang negara yang sangat menumpuk. Dan sekarang mesti ditambah dengan limbah-limbah laknat yang akan membawa akibat langsung bagi daya tahan fisiknya, kesehatannya. Apa hidup mesti mengabaikan pengetahuan seperti itu? Nurlita tidak bisa. Dia memang tidak tahu cara melawan yang baik. Tapi, untuk terus mengikuti kompromi-kompromi seperti itu, seperti yang dilakukan banyak temannya, dia tidak bisa. Nurlita yakin jalan terbaik baginya besok harus membuat surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Dia tidak akan menyesalinya, dia bangga dengan keputusannya. Mendung mulai menjadi gerimis. Orang-orang berlarian, berteduh atau naik mobil yang lewat. Tapi Nurlita masih berjalan. Sepanjang trotoar itu tinggal dia yang berjalan. Gerimis yang mulai membasahi jaket dan wajahnya tidak dihiraukannya. Tapi begitu gerimis menjadi hujan, dia berteduh juga di sebuah warung kecil, memesan kopi dan mendengarkan suara hujan yang berbaur dengan mobil yang kadang-kadang lewat. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.